pagi semua. Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran seni budaya. Kali ini adalah pelajaran atau materi yang ke-10. Dan pada materi ke-10 ini saya akan bahas tentang interval. Interval dalam musik adalah sebuah jarak antara nada yang satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada itu ke atas atau jarak nada itu ke bawah. Interval ini memiliki nama, artinya setiap interval memiliki nama. Dengan kata lain, setiap jarak dari nada satu ke nada lain yang berbeda memiliki nama yang berbeda pula. Misalnya, yang pertama adalah prim. Prim adalah interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya dari do ke do, atau dengan not angkanya kita sebut dari 1 ke 1. Kemudian re ke re, atau 2 ke 2. Mi ke mi, atau 3 ke 3. Yang kedua adalah second. Second ini adalah interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misalnya do ke re, atau dengan not angkanya kita sebut dari 1 ke 2, berarti nada 1 ke nada kedua. Kemudian dari re ke mi, atau dari 2 ke 3. Kemudian dari mi ke fa, atau 3 ke 4. 3. Terts. Terts ini adalah interval nada dari nada 1 ke nada ketiga. Misalnya dari do ke mi, atau dengan not angkanya kita baca dari 1 ke 3, yaitu dari nada 1 ke nada yang ketiga. Dan contoh berikutnya adalah dari re ke fa, dengan not angkanya kita baca 2 ke 4, dan dari mi ke sol, atau 3 ke 5. Yang keempat, quart. Quart itu adalah interval dari nada ke-1 ke nada ke-4 di atasnya. Misalnya dari do ke fa, atau not angkanya kita baca 1 ke 4, yang berarti dari nada ke-1 ke nada ke-4. Misalnya do, re, mi, fa. Kemudian contoh lainnya adalah dari re ke sol, atau 2 ke 5. Kemudian dari mi ke la, atau dari nada mi ke nada la. Dengan not angkanya kita baca dari 3 ke 6. Yang kelima, quint. Quint itu adalah interval 5 nada, yaitu interval dari nada ke-1 ke nada ke-5 di atasnya. Misalnya dari do ke sol, atau dari 1 ke 5. Jelas ya, di sini menunjukkan ada interval atau jarak dari nada ke-1 ke nada ke-5. Kemudian dari re ke la, atau 2 ke 6, juga 5 nada. Misalnya kita hitung dari re, mi, fa, sol, la, ada 5 nada di situ. Kemudian dari mi ke si, atau 3 ke 7. Yang keenam adalah sect. Sect ini adalah interval 6 nada, yaitu interval dari nada ke-1 ke nada ke-6 di atasnya. Misalnya do ke la, atau dengan not angkanya kita sebut 1 ke 6. Jelas ya, ini menunjukkan bahwa ada perpindahan nada dari nada 1 ke nada ke 6. Kemudian contoh berikutnya misalnya dari re ke si, atau dari 2 ke 7, tetap 6 nada. Kemudian dari mi ke do 1. Do 1 ini adalah do tinggi, maksudnya dari mi ke do 1 atau do tinggi itu juga melewati 6 nada. Kalau kita hitung misalnya dari mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do-nya ini adalah do yang tinggi atau do di oktav kedua. Dengan not angkanya kita baca dari 3 ke 1, 1 atau 1 tinggi. Yang ketujuh adalah septim. Septim ini interval 7 nada, yang maksudnya jelas ya, ada jarak atau perpindahan nada dari nada ke-1 ke nada ke-7. Misalnya dari do ke si. Kalau kita hitung dengan angkanya itu dari 1 ke 7. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya 7 nada di situ.
Kemudian dari re ke do 1 atau do tinggi, atau 2 ke 1 atau 1 tinggi. Berarti kalau dari re kita hitung re, mi, fa, sol, la, si, do. Do yang oktav kedua atau do yang lebih tinggi 1 oktav dari do yang sebelumnya. Yang kedelapan adalah oktav atau oktava. Oktava ini adalah interval 8 nada. Dalam musik diatonis, oktav mengidentifikasikan pengulangan nada yang sama, hanya dalam tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya nada dari do rendah ke do tinggi, itu 1 oktav lebih tinggi. Atau misalnya sol bawah atau sol rendah ke sol tinggi dan sebagainya, sama ya. Jadi dari do rendah ke do tinggi itu disebut 1 oktav. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi ada 8 nada yang dilewati di situ. Contohnya misalnya dari do ke do tinggi, atau dari re ke re tinggi, atau dari mi ke mi tinggi. Baiklah, itu adalah 8 nama-nama interval. Jadi interval ini memiliki nama ya. Jadi interval 1 nada, 2 nada, 3, 4, 5, 6 sampai 7 dan 8 itu memiliki nama yang berbeda. Selain namanya, interval ini juga memiliki nilai atau hitungannya bila kita hitung satu persatu. Setelah kita mengenal nama-nama interval, sekarang kita akan belajar bagaimana mengetahui atau bagaimana cara menghitung nilai jarak dari satu nada ke nada lainnya. Dalam hal ini kita akan menggunakan sebuah tangga nada diatonis mayor C untuk menghitung interval dari satu nada ke nada lain. Tangga nada C mayor adalah C, D, E, F, G, A, B, C1 atau C tinggi. Apa bedanya tangga nada ini dengan tangga nada yang kalian kenal, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Sama saja sebetulnya, hanya kalau tangga nada dengan huruf seperti ini C, D, E, F, G, A, B, C adalah tangga nada yang sifatnya internasional atau yang dipakai di dunia mana saja. Kalau tangga nada dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu biasanya dipakai di kita aja atau di Indonesia. Kalau kita bermain musik di luar negeri, nggak ada yang tahu itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semua orang tahunya tangga nada adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi sebaiknya kalian menguasai atau mengetahui tentang tangga nada mayor yang sifatnya internasional. Baiklah, kita lanjut tentang bagaimana cara mengetahui atau menghitung interval atau jarak nada dari nada yang satu ke nada lainnya pada tangga nada C mayor. Kita lihat di sini tangga nada C mayor ini C, D, E, F, G, A, B, C1 atau C tinggi. Dari nada C ke D di tengahnya ini ada angka 1. Angka 1 ini maksudnya adalah nilai dari atau nilai interval dari C ke D itu adalah 1. Kemudian D ke E nilai intervalnya juga 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A nilai intervalnya setengah, A ke B 1, dan B ke C setengah. Jadi ini sebetulnya adalah rumus dari interval tangga nada C mayor, itu C, D, E, F, G, A, B, C. Rumusnya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Hafalkan ini untuk mempermudah kalian di dalam menentukan nilai interval dari nada satu ke nada berikutnya. Saya beri contoh di sini, ada beberapa contoh interval, misalnya C ke D. C ke D jelas ya, kita lihat C ke D nilai intervalnya adalah 1. Kemudian C ke E, C ke E intervalnya sama dengan 2 yang berasal dari nilai 1 ditambah 1. Kalau kita lihat tangga nadanya C ke D 1, D ke E 1. Jadi kalau C ke E berarti kan lewatin D, berarti nilainya tinggal ditambah saja. C ke D 1 ditambah D ke E 1 jadi 2.
Kemudian dari C ke F intervalnya sama dengan 2,5. Kita lihat hitungannya C, D, E, F. C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah. Tinggal kita jumlahkan saja 1, 1 setengah, berarti 2,5. Berikutnya kita lihat lagi dari D ke F misalnya. Berapa intervalnya? 1,5 misalnya. Ini D, ini F. D ke E 1, E ke F setengah. Berarti D ke F nilainya adalah 1 ditambah setengah. Kemudian D ke A. D ke A kita tinggal hitung. D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A setengah. Jadi D ke A ya kita hitung semuanya itu 1 ditambah setengah ditambah 1 ditambah 1, jadinya 3,5 nada. Kemudian F ke C1, F ke C1 sama caranya, tinggal kita hitung 1 tambah 1 tambah 1 tambah setengah, jadi 1, 2, 3,5. Jarak interval dari F ke C1 adalah 3,5 nada. Sekarang F ke D. Nah, D ini posisinya ada di bawah atau sebetulnya lebih rendah dari F. Terus bagaimana ngitungnya? Apakah kita ngitungnya turun ke bawah? Ya tidak, kita hitung tetap ke atas. Misalnya gini, F ke G, A, B, C1. Kalau tangga nada ini kan C, D, E, F, G, A, B. Setelah itu masuk oktav kedua, C lagi, sama saja, tinggal bedanya mulai nada oktav kedua ini nadanya lebih tinggi. Misalnya kita buat secara utuh, C, D, E, F, G, A, B. Ini oktav pertama. Oktav keduanya mulai lagi dari C1, C1, D1, E1, F1, G1, A1, B1, ketemu lagi C lagi, itu namanya C2, itu seterusnya. Jadi satu oktav itu hitungannya ada dari C sampai B. C sampai B ini adalah satu oktav. C1 ke atas itu oktav kedua. Jadi kalau kita harus mau mencari interval dari F ke D, kita tinggal lihat. Artinya F ke D ini adalah dari F ke G, ke A, ke B, ke C1, baru ke D1. Nah, sama saja kalau hitungnya ke D sini, berarti F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C 1, C1. Nah, C ke D 1 juga. Berarti kalau kita hitung semuanya 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 ditambah 1 C ke D, jadi semuanya adalah 4,5. Nilai interval dari F ke D itu adalah 4,5. Jadi cara menghitungnya bukan dihitung ke bawah 1 tambah setengah tambah 1 jadi 2,5, tapi tetap ke atas sampai dia ketemu lagi dengan nada D atau Re. Baiklah, itulah materi atau pelajaran kita hari ini tentang interval. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Tetap belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.